Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam rekan-rekan semua. Kembali lagi dengan saya, Aristobena Muhammad Rizky. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengenalan konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Pada video pertama saya, kita sudah membahas sedikit tentang MVC itu apa. Kali ini kita akan membahas tentang MVC lanjutannya. Oke, rekan-rekan semuanya, di dalam pengolahan MVC di sini tentunya kita pada mengenalnya pada kode igniter. M di sini itu sebagai model. Selanjutnya V di sini sebagai view dan C di sini sebagai controller. Jadi MVC itu adalah model, view, dan controller. Selanjutnya, teknik pemrograman MVC. Teknik pemrograman MVC merupakan pemrograman yang membagi program menjadi 3 bagian. Jadi, programnya itu dibagi 3 bagian, sehingga programmer itu tidak bingung mana yang disebut dengan controllernya, mana yang disebut dengan modelnya, dan mana yang disebut sebagai view-nya. Jadi ini sangat membantu sekali bagi para programmer ketika kita menggunakan model MVC ini. Di mana, nah ini adalah model MVC-nya. Di mana model itu berhubungan dengan database atau yang lainnya, yang berhubungan dengan database model ini. Selanjutnya untuk controller ini itu yang mengatur aktivitas antara model dan view ini. Dan untuk view ini sendiri itu berhubungan dengan usernya. Selanjutnya, ilustrasi MVC pada kode igniter. Untuk ilustrasinya adalah seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Bahwa di dalam MVC itu, user melakukan request, yaitu user melakukan request kepada controller. User tidak bisa melakukan request langsung kepada view ataupun model. Jadi, user itu harus jika ingin melakukan request atau menjalankan program itu harus menggunakan controller terlebih dahulu. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada view dan model. Dari controller ini itu bisa langsung ke dalam view atau juga bisa menggunakan melalui model. Kemudian nanti, nah ini ada responnya. Kemudian nanti akan direspon oleh controller untuk ditampilkan kepada user. Begini adalah konsep ilustrasi dari MVC pada kode igniter. Selanjutnya, controller. Controller di sini merupakan suatu teknik menanggulangi interaksi bekerja dengan model, memilih view yang ingin digunakan. Kemudian, view. View di sini sendiri tentunya akan menampilkan antarmuka atau interface dengan menggunakan aplikasi kode igniter. Intinya itu view ini itu menampilkan tampilannya. Biasanya view ini menggunakan HTML tag untuk menampilkannya. Bisa digabungkan dengan PHP dan JavaScript biasanya. Kemudian di dalam model ini, kemudian model. Di dalam model ini murni pure MySQL, PHP dan MySQL untuk mengambil dan menyimpan data.
atau juga bisa disebut dengan metode CRUD di dalam sebuah database. Selanjutnya, aturan pembuatan controller. Yang pertama, controller disimpan pada direktori garis miring folder application controller. Nah, direktorinya ini itu di data check, file exam, htdoc, dan di situ kita pastekan dengan namanya itu bebas terserah kalian. Dari sini saya menggunakan itu sistem alumni. Selanjutnya, nama kelas controller harus sama dengan nama file controller. Selanjutnya, nama kelas controller harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Selanjutnya, nama kelas controller tidak boleh menggunakan spasi ataupun simbol, kecuali underscore. Selanjutnya, tidak boleh ada nama function yang sama dengan satu kelas controllernya. Oke, selanjutnya aturan pembuatan model. Tadi itu ada aturan pembuatan controller. Nah, yang pertama, model disimpan pada directory atau folder application models. Sama seperti controller. Selanjutnya, nama kelas model harus sama dengan nama file model. Selanjutnya, nama kelas model harus diawali dengan huruf besar atau kapital. Selanjutnya, nama model tidak boleh menggunakan spasi atau simbol, kecuali underscore. Selanjutnya, tidak boleh ada nama function atau metode yang sama dalam satu kelas model. Selanjutnya, aturan pembuatan view. Model disimpan pada direktori file sistem alumni. Kalau itu nama filenya saya. Kalian boleh menggunakan nama file apapun. Terus sudah masuk ke file sistem alumni, di dalam tersebut ada nama application, buka file applicationnya, terus cari file view-nya. Nah, di situ disimpan untuk model view-nya. Selanjutnya, untuk menampilkan view ke browser, maka view harus di-reload terlebih dahulu di controller. Terima kasih, seperti itu saja untuk pengertiannya. Kita langsung saja ke prakteknya. Oke, rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan memberikan sebuah praktek bagaimana kelanjutan dari praktek kemarin menggunakan metode MVC ini. Oke, pertama-tama buka ini dulu sublime text terlebih dahulu. Nah, kemarin kita sudah membuat file user untuk menampilkan dashboard. Dan untuk dashboardnya sendiri seperti ini. Ini itu halaman defaultnya. Kita buka index.php. Sininya kita ganti menjadi user. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Dan untuk defaultnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buat file yang baru. Di mana file ini akan menampilkan menu login. Sebelum menampilkan menu login itu kita buat file di controllernya, dan habis dibuat file di controllernya maka kita buat file di view-nya. Pertama-tama kita buat file yang ada di folder controllernya. Itu kita buat new file, kita save. Nah, lalu di sini simpannya di folder controller. Nah, di sini kita beri nama out.php. .php. Enter. Nah, jika sudah,
maka kita buatkan PHP-nya terlebih dahulu. PHP. Nah, setelah ini kita buatkan kelasnya. Kelas enter, maka akan muncul hasilnya ini secara otomatis. Selanjutnya, pada nama kelas ini yang di baris ke-6 ini, itu kita kelas name-nya ini kita ganti menjadi out. Nama nama out ini sama seperti nama file ini. Awalan katanya ini harus besar karena itu udah tata cara penggunaan kode ignitornya. Selanjutnya di extendnya ini kita ganti menjadi CI controller. CI underscore controller. Oke, setelah sudah, maka kita langsung buat public functionnya di sini. Public function. Nah, setelah sudah, maka ini kita ubah menjadi index. Di sini saya akan menggunakan index. Nah, di dalam ini kurung ini kita hapus saja. Oke. Setelah itu kita masukkan kodenya, yaitu maaf salah juga. Nah, ini dish load view buka kurung tutup kurung tanda petik satu. Di sini kita login. Setelah itu di sini kita kasih titik koma. Habis semua ini selesai, baru kita save terlebih dahulu. Oke. Setelah sudah kita save, sebelum kita running, kita buat terlebih dahulu di menu view-nya, yaitu vlogin. Kita buat file baru, save, application folder view. Nah, di sini kita beri nama vlogin.php. Vlogin.php-nya ini harus sama seperti ini. Oke, kita langsung ke vloginnya ini. Kita buat tag HTML-nya terlebih dahulu. HTML. Nah, ini enter, maka akan muncul secara otomatis. Di title-nya ini kita kasih nama login. Dan untuk di body-nya ini tag H2. Di sini kita kasih nama ini halaman login. Oke, jika sudah kita save, maka kita running di sininya. Nah, di sini index ini hurufnya kecil semua, index.php slash out.index. Nah, ini jika sudah kita enter, maka akan muncul, jika muncul seperti ini, maka
Di line 13 di controller di outnya ini ada yang salah. Kita lihat di out nomor 13. Nah, di sininya yang salah. Coba lagi. Nah, ini kekurangan tetap kurawalnya satu kali lagi. Di sini maaf. Nah, di sini tanda tanya. Nah, ini jika sudah kita save kembali dan kita running kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Dan kita akan mencoba menduplikat yang out in fungsi ini, public function ini, menduplikat menjadi dua. Pada tata cara yang sudah saya jelaskan barusan, itu pada public function ini tidak boleh ada yang sama pada suatu kelas. Kita akan mencobanya. Copy, enter, lalu paste. Nah, jika sudah kita save terlebih dahulu, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti ini. Kenapa? Karena pada suatu kelas di kode igniter ini tidak boleh ada sebuah public function atau function yang sama atau duplicate. Untuk cara menanggulanginya, kita tambahkan angka 2 di sini dan login di sini tambahkan angka 2 juga. Setelah itu kita save. Jika kita running, maka hasilnya akan sama juga. Akan sama seperti ini. Kita akan indeks 2, indeks 1 seperti ini. Dan indeks 2 seperti ini. Karena login 2-nya belum dibikin. Jika kita menyatukan ke login 1 dan kita save, maka hasilnya akan sama saja. Kita refresh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jika kita ingin membedakan dari indeks 1 dan indeks 2, maka kita bisa di sini tambahkan 2 seperti tadi. Setelah itu kita buat file baru, yaitu login yang kedua. Kita simpannya di view, view. Nah, baru di sini kita login, tambahkan angka 2 .php. Oke, setelah itu enter. Setelah sudah, kita copy paste saja ini filenya. Kita paste di sini. Nah, di sini untuk membedakannya kita di H2-nya ini, di bodinya ini spasi tambahkan angka 2 dan save, jangan lupa. Setelah itu kita refresh kembali yang indeks 2-nya ini, maka akan muncul ini halaman login 2. Dan jika kita membuka indeks 1 atau indeks saja, maka hasilnya ini hanya halaman login saja. Hanya halaman login. Seperti itu. Ini saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.